Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Swastiastu, selamat pagi. Luar biasa hari ini sangat semangat ya, Ibu sangat bersemangat datang ke kelas ini dan Ibu mau adik-adik juga bersemangat untuk pembelajaran di pagi hari. Oke, kita awali pembelajaran ini di pagi hari ini dengan tepuk P5 ya. Tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali oke, kita absen ada yang sudah hari ini ya teman-teman ya. Iya ya, luar biasa, sudah sangat semangat dan tidak ada yang absen, itu sangat excited ya. Ibu juga excited sekali untuk mengajar di kelas adik-adik kelas 1A ya. Dan Ibu dan adik-adik yang cantik dan juga yang ganteng-ganteng, luar biasa pada hari ini. Oke, kita mulai dulu dengan baca doa ya. Ibu minta adanya sampai dulu. Kita akan mulai pembelajaran ini dengan salah satu baca. Om Saraswati Namostubhyam Varade Kamarti Vidyarambam Karishyami Siddhirbhavati Sada. Om Dewi Saraswati, kami pada hari ini berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama dan bukti. Begitu hamba memohon semoga Engkau merestui kami dan juga anak kami yang jadi anak sutra dan berbakti kepada Nusa dan bangsa. Om Santi Santi Santi. Adik-adik bisa duduk kembali. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Ibu. Baik. Siapa yang hari ini perasaannya lagi bahagia? Ya, Ibu. Siapa yang hari ini perasaannya lagi marah? Kenapa? Pulpennya hilang. Jangan khawatir. Nanti Ibu carikan ya. Setelah kelas Ibu carikan, bisa pakai pulpennya Ibu dulu ya. Oke, dan pokoknya hari ini pembelajaran harus dilakukan dengan perasaan yang bergembira dan juga bahagia. Oke, Ibu ingatkan dulu ya peraturan pembelajaran selama Ibu mengajar. Jadi kemarin sudah Ibu ingatkan, tapi akan Ibu ingatkan selalu. Kalian tidak perlu susah-susah, tidak perlu repot-repot ya. Kalian hanya perlu mengendalikan 3 hal saja. Menjaga 3 hal. Yang pertama adalah menjaga mata, menjaga telinga, dan juga menjaga mulut. Jaga matanya dan pastikan mata kalian hanya digunakan untuk memperhatikan siapa yang sedang menjelaskan materi. Jadi gurunya sedang menjelaskan materi dan perhatikan mungkin temannya yang menjelaskan materi itu yang memperhatikan. Ya, jangan lain-lain perhatiannya. Oke, lalu jaga telinganya. Telinganya hanya untuk digunakan mengenai hal-hal yang bermanfaat. Misalnya gurunya lagi menjelaskan materi atau temannya yang menjelaskan materi itu yang diperhatikan. Jangan obrolan-obrolan tidak penting yang didengarkan ya. Digunakan telinganya hanya untuk mendengar pelajaran pada saat Ibu mengajar saja. Setelah Ibu mengajar boleh kok digunakan untuk mendengarkan mungkin temannya mau curhat atau temannya mau ngobrol, itu boleh kok digunakan ya. Tapi selama Ibu mengajar jangan digunakan hal yang lain-lain. Oke, baik. Menjaga mulut ya. Mulut tidak untuk digunakan untuk ngobrol, tidak untuk digunakan untuk ribut atau mengganggu teman. Gak apa-apa makan, kalau mungkin lapar, pengen nyemil, gak apa-apa, atau pengen haus, gak apa-apa minum, tapi jangan mengganggu teman dengan mulut kalian ya. Jangan pakai ngobrol hal-hal yang tidak penting. Oke, jadi apa yang perlu dijaga? Lalu telinganya. Oke, bagian sudah mengerti dan paham ya? Sudah paham semuanya. Oke, dan Ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai belajar ya. Ibu mau tanya, di sini mungkin ada atau siapa yang sudah pernah dicubit atau dipukul atau dimarahi atau apa ya, diteriaki atau ditendang? Siapa yang pernah? Semuanya pernah ya? Semuanya pernah. Ya,
Kamu pernah diapain? Dipukul kalau saya nakal. Nakal, dipukul. Apa perasaannya ketika dipukul? Pakai badannya. Oh, sakit badannya sama sakit hatinya. Kasihan sekali ya. Kamu mau lagi mengalami hal seperti itu? Enggak ya. Kita semua sepakat ya. Ketika kita dipukul, ketika kita cubit, terjaki, itu menyakiti hati dan juga menyakiti badan ya. Menyakiti badan dan badan. Ada yang mau melakukan hal tersebut kepada orang lain di situ? Tidak. Tidak ada. Benar, tidak ada. Ya, itu. Bagus sekali ya. Ibu tidak berharap dari adik-adik ini melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain, bisa memberikan rasa sakit kepada orang lain. Tidak ingin adik-adik melakukan hal tersebut kepada orang lain ya. Baik. Luar biasa sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk menjadi seorang anak yang setia. Apa yang namanya suputra? Anak suputra itu adalah anak yang baik. Anak yang baik itu adalah anak yang tidak menyakiti orang lain, tidak memberikan kerugian, tidak memberikan rasa sakit kepada orang lain ya. Dengan 3 cara. 3 cara itu disebut dengan beri kaya pada saudara. Setelah pembelajaran ini, kita akan mengetahui, adik-adik akan mengenal mengenai apa yang disebut dengan beri kaya pada saudara, apa bagian-bagian dari beri kaya pada saudara, dan juga apa contoh dari beri kaya pada saudara. Oke, baik, kita akan mulai masuk ke materi. Oke, tadi kita sudah sepakat ya. Kita sudah sepakat bahwa untuk menjadi anak yang baik itu tidak dengan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah, ibu memiliki 3 cara supaya adik-adik bisa menjadi seorang anak yang sejahtera dan juga bisa menjadi anak yang tidak memberikan rasa sakit pada orang-orang di sekitar. Apa 3 cara tersebut? 3 cara tersebut disebut dengan beri kaya pada saudara. Beri kaya pada saudara. Nah, secara etimologi beri kaya pada saudara ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah beri, yang kedua adalah kayu, dan yang ketiga adalah paris. Jadi artinya ada yang tahu? Siapa? Juga yang 3. Kalau tadi 3, bagus, luar biasa ya, biasa. Nah, kali artinya kaya artinya berbuat, berlaku atau bertindak. Paris itu artinya baik, suci atau mulia. Jadi ceritanya Paris itu artinya 3 perbuatan atau 3 tindakan yang suci. Nah, apa saja 3 perbuatan itu? Apa saja 3 perbuatan itu? Yang pertama adalah manacike parisude. Yang kedua adalah wacike parisude. Dan yang ketiga adalah kaike parisude. Oke, kita mulai dari manacike parisude. Manacike parisude ini berasal dari kata mana. Apa yang disebut dengan mana? Mana artinya pikiran. Maka manacike parisude artinya pikiran yang baik. Nah, seorang manusia melaksanakan pikiran yang baik itu dengan berpikir yang baik. Apa saja contoh-contoh dari berpikir yang baik? Yang pertama, tidak berprasangka buruk kepada teman. Kan? Apalagi ya? Tidak menyontek, tidak berpikir untuk melaksanakan kegiatan menyontek itu, tidak merencanakan contekan itu, kan itu. Kemudian wacike parisude. Wacike parisude berasal dari kata wak. Apa yang dimaksud dengan wak? Wak itu dari bahasa Sanskerta yang artinya berbicara. Wak. Nah, wacike parisude artinya ucapan atau perkataan yang baik. Apa saja ucapan dan perkataan yang baik? Yang itu yang pertama, tidak memaki,
tidak berbohong, tidak meneriaki teman, tidak berkata kasar kepada teman, tidak memfitnah teman. Ada lagi yang tahu? Tidak mengejek-ngejek teman, gitu kan? Tidak boleh. Siapa di sini yang sering mengejek teman? Eka, tidak boleh ya. Lalu yang berikutnya yaitu kayu. Kaika pada sudah itu berasal dari kata kayu. Siapa yang tahu kata kayu tadi apa artinya? Perbuatan. Oke, luar biasa. Kayu juga adalah perbuatan yang ya, perbuatan yang baik. Contohnya dengan menolong orang, kemudian tidak menyakiti, tidak memukul, ya, tangannya tidak digunakan untuk memukul teman, tidak digunakan untuk misalnya merusak barang-barang, kan tidak boleh ya. Ya, kita perlu menjaga tindakan kita dan anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang malah merugikan orang lain atau malah itu merugikan diri sendiri malah ya. Nah, dari ketiga bagian tersebut, adakah adik-adik yang kurang paham dengan contoh dan juga pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari? Ibu semuanya sudah paham. Sudah paham ya? Sudah, oke. Ibu mungkin mau tanya, apakah ada tokoh dalam agama Hindu yang mencerminkan tiga nilai baik? Ibu, ya, dia tahanan, mengabdakan istirahat sama ibu. Luar biasa, benar sekali ya. Tokoh dalam agama Hindu di Mahabharata yang istirahat adalah anak yang suka yang mengamalkan ketiga bagian atau ketiga bagian-bagian dari kekayaan sendiri ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Siapakah anak atau tokoh yang menjadi anak yang tidak melaksanakan hal ini dan juga menjadi anak yang durhaka? Paling Gundang, luar biasa. Paling Gundang adalah anak durhaka ya, anak durhaka yang itu oleh ibu. Ada yang seperti Enggak tidak mau ya, juga tidak mau anak-anaknya ibu ajak hari ini jadi batu, kemudian hari ibu juga tidak mau ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada senangnya nih. Hai ibu. Ada yang tahu lagu Naik Becak? Tahu ibu. Tahu ya, saya tahu. Kita akan menyanyi Naik Becak tapi dengan judul Anak Seputra. Liriknya akan ibu contohkan ya, nanti adik-adik kita bisa pergi bersama ya. Oke, ibu contohkan terlebih dahulu. Judulnya Anak Seputra. Saya anak suputra berperilaku sopan, cerdas dan juga ramah, seperti Yudhistira, tidak berkata kasar, tidak memukul teman, hati-hati jadi manis undang. Bisa kita bernyanyi bersama-sama? Bisa. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Saya anak suputra berperilaku sopan, cerdas dan juga ramah, seperti Yudhistira, tidak berkata kasar, tidak memukul teman, hati-hati jadi maling bunda. Semuanya sudah paham ya, sudah mengetahui pembelajaran hari ini mengenai Trikaya Parisuda. Oke, pada hari ini kita sudah belajar mengenai arti Parisuda. Parisuda adalah 3 perbuatan yang suci atau yang baik. Untuk menjadi anak Sri Suputra, Trikaya Parisuda harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan kalau ingin menjadi anak yang sempurna. Lalu, bagian-bagian dari Trikaya Parisuda ada yang tahu? Oke, dia mana Ciko, dan itu luar biasa dan sudah dapat memahami ya semuanya ya. Luar biasa. Oke, untuk itu mungkin bisa dibuka dulu
nunggu tugasnya. Catat ya apa yang ibu katakan ya. Ibu akan memberikan tugas. Ini akan dikumpul minggu depan di pertemuan. Catat yang soal yang akan ibu bagikan. Tuliskan satu perilaku dalam kait ke parisude, wacike parisude, dan manacike parisude yang akan kalian lakukan setelah ini. Oke, sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, nanti ibu sudah siap ya? Oke, nanti ibu berkalakan. Nah, sebelum kita akan menutup pembelajaran hari ini, ternyata kita sudah di penghujung ya. Penghujung karena memang sudah waktunya juga. Oke. Ibu akan memberikan langsung saya dijawab ya. Ibu. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Ibu. Ya, Senang sekali, Bu. senang ya? Senang banget. Oke, yang lain gimana perasaannya? Bagaimana? Seru ya? Menghibur ya, luar biasa. Karena ibu juga sangat senang dan juga sangat terhibur dengan anak-anak di kelas 1A ini. Oke, pertanyaan yang kedua. Materi apa yang paling menarik menurut kalian? Saya aku di lagunya, Ibu. Lagunya ya, yang lain gimana? Sama ya, mungkin berikutnya kita bukan cuma bikin lagu aja. Ya, yang nanti Gus Adi yang akan cetak ya. Oke, luar biasa. Lalu yang pertanyaan ketiga, apa hal yang tidak ingin kalian ulangi di pembelajarannya? Tadi Gus Adi kenapa? Mungkin di pembelajaran sebelumnya mungkin ya. Berikutnya jangan ya. Oke, berikutnya mencatat tepat waktu supaya datang dengan pikiran yang bahagia dan juga fresh. Oke. Nah, karena kita sudah di ujung pembelajaran, mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kelas 1A yang sudah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan yang mengerti pada hari ini dengan sangat baik, dengan sangat patuh. Ibu merasa dan ibu bilang anak-anak semua sudah menjadi anak-anak sutra dan ibu berharap semoga anak-anak sutra ini akan mengimplementasikan Trikayu Parisude dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, mungkin pembelajaran pada hari ini akan dengan Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih ya semuanya. Pamit duluan ya. Ya.